Bab 331. Turuni gunung. Setelah berhasil menyempurnakan Ki Sejati Kayu Yi, kultivasi Zhou Yu telah mencapai puncak alam bawaan agung. Namun, ini bukanlah keuntungan terbesar yang diperoleh Zhou Yu. Kemajuan paling substansial yang dicapainya adalah di bidang keterampilan medis. Ambil contoh, luka-luka di tubuh Jiang Fengyan. Awalnya, Zhou Yu hanya mampu menahannya sedikit dan membutuhkan bantuan dari esensi api bumi 9 meter, ditambah terobosan ke alam suci dengan kekuatannya sendiri, untuk mengobatinya. Namun kini, ia bisa langsung menyembuhkan luka-luka yang ditimbulkan oleh para ahli Saint Realm dengan menggunakan Yi Wu Truki. Inilah efek penyembuhan ajaib dari Green Thunder Fin. Zhou Yu, dengan kegembiraan di wajahnya, menarik Ki Sejati Kayu Yi miliknya dan bangkit untuk menuruni gunung. Pada saat yang sama, di kaki gunung Skyfire, Yu Haiyang sedang menelepon mencoba menghubungi Zhou Yu. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, panggilannya tidak berhasil. Helaan napas dingin terdengar dari Kun yang berdiri di sampingnya. Yu Haiyang, di mana mereka? Berapa lama lagi Anda ingin kami menunggu? Yu Haiyang menyeka keringat di dahinya. Kak Kun, maafkan aku, tunggu sebentar lagi. Yu Haiyang mencoba menelepon Zhou Yu lagi, tetapi tetap tidak berhasil. Tatapan dingin tampak berkilauan di mata saudara Kun. Awalnya dia setuju membawa Yu Haiyang untuk mendapatkan uang. Tetapi setelah melihat Qinlan kemarin, hanya dialah yang dapat dipikirkannya, dia bahkan bermimpi basah tentangnya malam itu. Terlebih lagi, Zhou Yu berani tidak menghormatinya kemarin. Dia telah memutuskan untuk membawa Zhou Yu dan Qinlan ke gunung hari ini, pertama untuk memberi Zhou Yu pelajaran, dan kedua, untuk membawa Qinlan bagi dirinya sendiri. Tetapi sekarang, karena Yu Haiyang tidak dapat menghubungi siapapun selama ini, saudara Kun mulai tidak sabar. Seseorang di samping mereka menyarankan, Kakak Kun, sudah waktunya. Bagaimana kalau kita tangani masalah penting terlebih dahulu? Kita bisa mengatasinya setelah kita kembali ke bawah. Saudara Kun berpikir sejenak lalu mengangguk. Bagus. Dia melambaikan tangannya dengan megah. Ayo pergi, waktunya mendaki. Yu Haiyang, jika kamu tidak datang, tetaplah di sini. Tapi Anda bisa melupakan platform teratai api neter. Petik 2. Melihat ini, Yu Haiyang menjadi cemas. Tetapi karena tidak dapat menghubungi Zhou Yu dan tidak punya pilihan lain, dia harus mengikuti saudara Kun mendaki gunung. Tidak peduli apapun, dia harus mengamankan platform teratai api neter terlebih dahulu. Dalam perjalanan mendaki gunung, saudara Kun mencibir Yu Haiyang. Yu Haiyang, aku bisa mengantarmu mendaki gunung hari ini, tapi apakah kau bisa mengamankan panggung teratai api neter tergantung pada apakah kau bisa mengantarkan gadis cantik tadi malam ke kamarku. Wajah Yu Haiyang menjadi pucat. Kakak Kun, apa yang sedang kamu bicarakan? Bukankah kita sepakat bahwa aku yang membayar, dan kau membantuku mendapatkan platform teratai api neter? Saudara Kun mencibir. Kamu pikir aku peduli dengan uangmu? Biarkan aku katakan padamu, tidak peduli bagaimana kau melakukannya, jika aku tidak melihat keindahan dari kemarin malam, kau tidak hanya akan gagal mendapatkan Nether Fire Lotus Platform, tetapi akhirmu akan sangat menyedihkan. Wajah Yu Haiyang langsung menjadi tidak sedap dipandang. Kakak Kun, kamu tidak bisa mengingkari janjimu seperti ini. Tamparan. Saudara Kun menamparkan wajah Yu Haiyang. Pukulan itu menyebabkan darah menetes dari sudut mulutnya. Dasar orang desa sialan dari Yancheng, beraninya kau menguliahiku. Anggap saja ini pelajaran kecil. Meskipun kita teman sekelas, kamu perlu memahami bahwa ada perbedaan mendasar antara kamu dan kami dari Shanghai. Jangan terlalu sombong. Kamu tidak layak untuk itu. Saudara Kun mencibir. Yu Haiyang memegangi wajahnya, dipenuhi amarah tetapi merasa tidak berdaya. Dia mulai menyesal, tetapi kakeknya masih menunggu Nether Fire Lotus Platform untuk menyelamatkan hidupnya. Betapapun besarnya penghinaan yang diterimanya, dia harus menanggungnya. Di tengah-tengah ejekan dan olok-olokan semua orang, saudara Kun dan kelompoknya dengan cepat mencapai suatu tempat di dekat puncak gunung. Saudara Kun melihat sekelilingnya dengan bingung. Ada yang tidak beres. Di mana orang-orang keluarga Han? Bukankah mereka sudah memesan area ini? Ya, kami belum melihat satupun dari mereka sampai ke atas, yang lain juga sama bingungnya. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh turun dari gunung. Kakak Kun, lihat, bukankah itu anak yang kemarin? Saudara Kun mengamati dengan saksama, dan memang demikian. Dan Yu Haiyang, yang berada di belakang yang lain, tidak dapat mempercayainya saat melihat orang itu. Kakak Yu. Saat itu, Zhou Yu telah mencapai kelompok itu. Saudara Kun awalnya terkejut, lalu hawa dingin melintasi wajahnya. Nak, bagaimana kamu bisa turun dari sana? Zhou Yu tidak memperhatikan saudara Kun tetapi malah beralih ke Yu Haiyang. Saat dia melihat memar di wajah Yu Haiyang dan darah di sudut mulutnya, matanya sedikit menyipit. Siapa yang memukulmu? Saudara Kun mencibir. Sudah kubilang, bagaimana dengan itu? Benar, aku sedang mencarimu.
Kecantikan yang bersamamu kemarin. Tamparan. Sebelum saudara Kun dapat menyelesaikan bicaranya, ia tertabrak dan terlempar. Ah! Tubuh saudara Kun terbanting ke batu di dekatnya, sambil menjerit keras. Tamparan ini mengejutkan semua orang. Zhou Yu melangkah menuju Yu Haiyang. Apakah kamu baik-baik saja? Yu Haiyang tercengang. Kakak Yu, aku baik-baik saja. Kalau kamu baik-baik saja, ayo kita turun gunung. Tapi aku belum. Zhou Yu tersenyum. Apapun yang kamu inginkan, aku sudah memilikinya. Apa? Mata Yu Haiyang melebar tak percaya. Ayo pergi. Oh, oke. Yu Haiyang buru-buru mengangguk, siap pergi bersama Zhou Yu. Namun, saudara Kun telah dibantu kembali berdiri. Menahan rasa sakitnya, dia meraung. Nak, beraninya kau memukulku, kau akan mati. Keluarga kami dan keluarga Han adalah sekutu dekat, dan para ahli keluarga Han ada di gunung. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan minta maaf sekarang juga, kalau tidak. Mata Zhou Yu sedikit menyipit saat dia menatap saudara Kun. Kalau tidak, bagaimana? Merasakan tatapan Zhou Yu, saudara Kun menggigil, dan sisa ancamannya tetap tidak terucapkan. Zhou Yu mencibir dengan nada mencemooh. Pengecut. Dengan itu, dia dan Yu Haiyang mulai menuruni gunung. Bagaimana mungkin saudara Kun, dengan segala kesombongannya, sanggup menahan tatapan menghina Zhou Yu. Dengan marah dia membanting telapak tangannya ke tanah. Cepat, bawa aku ke gunung. Saya tidak bisa menelan penghinaan ini. Bab 332. Murid langsung Bian Sengyi. Kun Ge didukung oleh orang banyak saat mereka bergegas ke puncak gunung. Dia mencari keluarga Han untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi, yang dilihatnya adalah para ahli keluarga Han tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Ini. Kun Ge tercengang. Yang lainnya juga tercengang. Kun Ge, orang-orang ini. Mereka semua pingsan. Petik 2. Mungkinkah anak itu yang melakukan hal ini tadi? Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Jika memang begitu, anak itu pastilah sangat tangguh. Seharusnya tidak, itu mungkin merupakan hasil ulah kekuatan besar lainnya dari Haisu. Meskipun Kun Ge sama-sama terkejut, dia tidak percaya bahwa Zhou Yu memiliki kekuatan semacam itu. Namun, tiba-tiba, senyum sinis muncul di bibir Kun Ge. Entah dia melakukannya atau tidak, insiden ini akan ditimpakan padanya. Ayo cepat turun gunung dan beritahu keluarga Han. Jika keluarga Han tahu orang-orang mereka dipukuli seperti ini, mereka pasti tidak akan mengampuni anak itu. Benar. Kerumunan itu segera menuruni gunung. Sementara Kun Ge dan yang lainnya turun, Zhou Yu telah menjemput Qin Lan dan, bersama Yu Haiyang, membeli tiket pesawat dan kembali ke kota Qinzhou di provinsi tersebut. Begitu mereka kembali ke kota, Yu Haiyang dengan bersemangat mengeluarkan teleponnya untuk menelepon keluarganya. Kakek, aku kembali, dan aku telah menemukan panggung teratai api neter. Kakek Yu Haiyang, Yu Wensu, tertawa. Haiyang, kamu telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Apakah semuanya berjalan lancar? Kakek, sangat lancar. Aku tidak hanya mendapatkan Netherfire Lotus Platform, tetapi aku juga mengundang seorang master yang tahu cara menggunakan Netherfire Lotus Platform. Petik 2. Yu Wensu tertawa gembira. Haiyang, tidak perlu. Seorang teman lama saya telah mengundang seorang dokter ilahi dari Menara Bela Diri, murid langsung Bian Sengyi. Dengan dia di sini, kita tidak akan membutuhkan platform teratai api neter. Petik 2. Yu Haiyang tampak tercengang. Murid langsung Bian Sengyi. Bian Sengyi adalah salah satu dari 3 tabib suci terbaik di negeri naga. Tak disangka, ayahnya ternyata berhasil mendatangkan murid yang begitu disegani. Tampaknya tidak akan ada masalah saat itu. Setelah menutup telepon, Yu Haiyang meminta maaf. Saudara Yu, maafkan aku, teman kakekku telah mengundang murid langsung Bian Sengyi, dan mereka berkata bahwa kita tidak membutuhkan panggung teratai api neter. Zhou Yu tersenyum. Apapun. Selama penyakitnya bisa disembuhkan, itu yang penting. Setelah mengobrol beberapa kalimat lagi, Yu Haiyang pamit untuk segera kembali ke keluarga Yu. Pada saat ini, Yu Wensu, serta orang tua Yu Haiyang, semuanya ada di ruang tamu. Kakek, ayah, ibu, di mana murid Dr. Suci Bian? Yu Wensu tertawa. Dia akan segera datang, kami menunggu. Tepat pada saat itu, sebuah Mercedes-Benz kelas bisnis melaju ke halaman. Dia sudah datang, ayo kita keluar dan sambut dia, kata Yu Wensu penuh semangat. Keluarga Yu segera keluar. Mereka melihat beberapa anggota Menara Bela Diri turun dari mobil, dan terakhir, seorang gadis dengan penampilan yang sangat manis turun. Yu, halo, saya Momo, dikirim oleh gubernur negara bagian untuk menjengukmu. Petik 2. Yu Wensu benar-benar terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa murid langsung dari Bian Sengyi yang terkenal di dunia akan menjadi seorang gadis, dan masih sangat muda.
Jika bukan karena temannya yang menjadi gubernur Qinzhou, dia mungkin sulit mempercayainya. Tetapi dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan gubernur Qinzhou, yang tidak akan pernah menipunya. Yu Wensu menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menjawab dengan sopan. Dokter Momo, silakan masuk. Setelah mengantar Momo dan yang lainnya ke dalam rumah dan berbasa-basi sebentar, Momo mulai memeriksa tubuh Yu Wensu. Setelah pemeriksaan, Momo mengerutkan kening dalam-dalam. Yu, aku sudah mengerti sedikit tentang kondisimu, kata Momo. Masalahnya terletak di meridian Anda. Di dalam meridian Anda, ada energi yin dingin yang terus-menerus mengikisnya. Kecuali dinginnya yin ini dihilangkan, tidak ada kemungkinan meridian Anda akan sembuh. Petik 2. Yu Wensu mengangguk kagum. Seperti yang diharapkan dari seorang murid Bian Zhengyi, kau dengan cepat memahami kondisiku, katanya. Memang, energi yin dingin ini sangat merepotkan. Saya telah menghabiskan beberapa tahun tanpa menemukan solusi. Petik 2. Dokter Momo, apakah Anda punya cara untuk mengobatinya? Momo merenung sejenak, lalu menjawab. Ada caranya, tapi aku tidak begitu yakin. Lagi pula, energi yin yang dingin sudah terlalu lama bercokol di meridian Anda, dan meridian Anda menjadi sangat rapuh. Bahkan di seluruh negeri naga, mungkin hanya guruku, dan tabib suci Hua, yang sepenuhnya yakin akan keberhasilan. Ekspresi wajah keluarga Yu berubah. Mereka tidak menyadari bahwa penyakit Yu Wensu telah mencapai tahap yang begitu kompleks. Yu Haiyang dengan cepat bertanya. Dokter Momo, bagaimana jika kita memiliki platform teratai api neter? Platform teratai api neter. Momo terkejut. Kemudian, dengan nada tegas, dia berkata. Jika 2 tahun yang lalu dan kita memiliki platform teratai api neter, peluang keberhasilannya memang akan lebih tinggi. Tapi sekarang, sudah terlambat. Petik 2. Meridian Yu tidak dapat menahan fluktuasi es dan api yang ekstrim, praktik seperti itu hanya akan merusak meridiannya lebih jauh, dan satu kecelakaan saja bahkan dapat membahayakan nyawanya. Petik 2. Apa? Keluarga Yu berdiri kaget. Jadi, apakah ini berarti kakekku tidak bisa disembuhkan? Tanya Yu Haiyang, wajahnya memucat. Momo menggelengkan kepalanya. Jika saya melakukannya, saya memiliki peluang keberhasilan sekitar 30%. Tuanku atau tabib suci Hua mungkin memiliki peluang 80% atau lebih tinggi. Tapi aku juga sudah lama tidak melihat mereka, dan aku tidak tahu di mana mereka. Masalah yang paling kritis adalah bahwa Tuan Yu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semakin kita menunda, semakin cepat kondisinya memburuk. Dalam beberapa hari, aku khawatir bahkan tuanku tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Mendengar perkataan Momo, seluruh keluarga Yu menampakkan ekspresi putus asa. Mereka mengira bahwa sebagai murid langsung Bian Zhengyi, dia akan mampu menyembuhkan tuan yang lebih tua. Yu, namun, sekarang dengan keyakinan hanya 30%, risikonya terlalu tinggi jika terjadi kesalahan. Keluarga Yu tidak berani berpikir lebih jauh. Yu Haiyang tidak dapat menerima kenyataan ini, dia keluar dan menelepon Zhou Yu, dan menceritakan situasi Momo yang sedang merawat kakeknya. Saudara Yu, saya ingin bertanya apakah benar-benar tidak ada obat untuk kakek saya. Zhou Yu tertawa dan berkata, tentu saja tidak. Dengan platform teratai api neter, penyembuhan dapat dilakukan. Benarkah? Harapan kembali menyala di mata Yu Haiyang. Kalau begitu, saudara Yu, bisakah kamu datang ke sini sekarang? Baiklah, tidak masalah, Zhou Yu setuju. Yu Haiyang berlari kembali ke rumah, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Pada saat itu, Momo tengah bersiap untuk berkemas dan pergi, sementara para anggota keluarga Yu, masing-masing dengan ekspresi sedih, bersiap-siap untuk mengantarnya keluar. Ayah, ibu, kakek, kalian tidak perlu berkecil hati. Saya baru saja menghubungi seorang teman saya, dia bilang dia bisa menyembuhkannya, Yu Haiyang mengumumkan. Mendengar kata-kata itu, semua orang tercengang. Momo mengangkat alisnya. Dia bisa menyembuhkannya. Bagaimana? Tanyanya. Dengan panggung teratai api neter, jawab Yu Haiyang. Momo menggelengkan kepalanya dan berkata, mustahil. Sudah kubilang, kecuali guruku atau tabib suci Hua mengambil tindakan, siapapun yang mencoba melakukannya hanya akan membunuh kakekmu. Kamu pasti tertipu, desak Momo. Bab 333. Penyembuhan. Yu Haiyang buru-buru berkata, dia orang baik, dia tidak mungkin bisa menipuku. Yu Haiyang belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Yu Jiajun. Haiyang, penyakit kakekmu adalah masalah terpenting bagi keluarga kita. Bagaimana kamu bisa menganggapnya enteng? Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Dr. Momo? Jangan percaya semua yang dikatakan oleh orang yang mengaku temanmu. Yu Haiyang menjadi cemas. Ayah, aku belum. Zhou Yu tidak. Diam. Yu Jiajun memarahi dengan tegas. Pada titik ini, Yu Wensu angkat bicara. Cukup, Jiajun. Haiyang hanya menunjukkan baktinya kepada orang tua. Petik 2.
Yu Wensu menoleh ke Momo. Dokter Momo, saya minta maaf atas kejadian ini. Anda pasti menganggapnya lucu. Petik 2. Momo menjawab dengan sopan. Guruku selalu berkata bahwa ada banyak keajaiban di dunia ini, mungkin seseorang memang dapat menyembuhkan penyakitmu. Bagaimanapun, Tuan Yu, harap berhati-hati. Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya permisi dulu. Diskusikan dengan keluarga Anda dan jika Anda memutuskan untuk menjalani pengobatan, saya bisa kembali. Petik 2. Kamu benar-benar sudah berusaha keras hari ini. Yu Wensu dan yang lainnya berdiri untuk melihatnya keluar. Tepat saat mereka sampai di pintu, sebuah taksi berhenti. Zhou Yu keluar dari mobil. Zhou Yu. Yu Haiyang berteriak dengan gembira. Kakek, dokter ilahi yang aku undang telah tiba. Yu Jiajun mengerutkan kening dan berkata. Datang dengan taksi. Bisakah orang seperti itu disebut dokter ilahi? Jika Anda ingin menipu orang, setidaknya sewalah mobil mewah. Sebelum Yu Jiajun bisa menyelesaikannya, mereka mendengar Momo mengungkapkan keterkejutannya. Zhou Yu. Dokter Momo, kita bertemu lagi, kata Zhou Yu sambil tersenyum. Aku tidak menyangka murid langsung Bian Shengyi adalah kamu. Wajah Momo dipenuhi berbagai emosi. Aku juga tidak menyangka kalau itu kamu. Terakhir kali di kota Yu, saat mereka merawat Song Tian, Zhou Yu telah mengalahkannya. Namun, Momo selalu merasa dirinya tidak jauh lebih rendah daripada Zhou Yu, dia yakin itu hanya keberuntungan Zhou Yu terakhir kali. Namun kali ini berbeda. Dia sangat menyadari kondisi Yu Wensu. Momo mengerutkan kening dan berkata, bisakah Anda menyembuhkan tuan yang lebih tua? Kamu. Zhou Yu menjawab dengan senyum tipis. Tentu saja. Melihat mereka berdua akur, Yu Jiajun bertanya dengan bingung. Dokter Momo, Anda kenal penipu ini? Momo mengangguk. Dia bukan penipu. Keterampilan medisnya memang luar biasa. Wajah Yu Jiajun tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Zhou, saya minta maaf, saya tidak menyadari siapa Anda. Aku pikir kamu salah satu teman Haiyang, maafkan aku. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Itu bukan masalah. Yu Haiyang dengan cepat berkata. Zhou Yu, bisakah kamu merawat kakekku sekarang? Zhou Yu mengangguk. Ya, aku bisa. Momo ragu sejenak, lalu bertanya. Bolehkah aku menonton? Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Selama kamu bisa bertahan. Momo bingung dan tidak mengerti maksudnya. Kamu akan segera tahu. Zhou Yu tidak memberikan banyak penjelasan. Setelah keluarga Yu menyiapkan kamar, Zhou Yu memulai perawatan. Yu Wensu bertanya dengan gugup. Zhou, apakah ada yang perlu saya persiapkan? Zhou Yu tersenyum. Tidak perlu. Dia mengeluarkan platform teratai api neter yang dibawa kembali oleh Yu Haiyang. Menaruhnya di punggung Yu Wensu. Kemudian, Zhou Yu menstimulasi Nether Fire Truki. Dalam sekejap, gelombang panas terlihat naik, mengubah seluruh ruangan menjadi uap dalam sekejap mata. Sekarang, semua orang akhirnya mengerti makna di balik kata-kata Zhou Yu sebelumnya. Cuaca terlalu panas bagi anggota keluarga Yu, yang mengundurkan diri satu demi satu. Momo menggertakkan giginya dan bertahan. Akan tetapi, saat suhu uap di dalam ruangan makin tinggi, dia lama-kelamaan tidak dapat bertahan lagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi, tidak mau menyerah. Kondisi ini berlangsung sekitar 1 jam. Dengan bantuan Nether Fire Lotus Platform, ki dingin yang telah mengganggu tubuh Yu Wensu selama bertahun-tahun akhirnya tersapu. Pada saat yang sama, meridiannya yang sudah rapuh kini telah hancur total. Wajah Yu Wensu pucat pasi, dan napasnya makin melemah. Inilah yang Momo khawatirkan sebelumnya. Yu Wensu saat ini bagaikan lilin yang tertiup angin, yang sewaktu-waktu bisa padam. Kemudian, Nether Fire Truki di telapak tangan Zhou Yu tiba-tiba berubah, menjadi Yi Wood Truki. Saat vitalitas luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya, kondisi Yu Wensu tampak mulai membaik dengan kecepatan yang mengejutkan. Kemanapun ki sejati kayu Yi bergerak, meridian yang rusak tampak diremajakan. Proses ini berlangsung 1 jam lagi. Setelah 1 jam, Zhou Yu menarik ki sejati kayu Yi. Sekarang, Yu Wensu telah pulih sepenuhnya. Penatua Yu, Anda bisa memeriksanya sendiri sekarang. Yu Wensu sudah ingin sekali melakukan hal itu. Dia melancarkan pukulan. Gangjin yang kuat meledak dari tubuhnya. Langsung menghancurkan lubang di dinding ruangan. Suara keras itu membuat semua orang di luar khawatir. Keluarga Yu bergegas masuk dan tercengang oleh pemandangan di dalam ruangan. Ayah, kamu sudah sembuh. Yu Jiajun tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Yu Wensu berseru dengan gembira, memang, keterampilan medis Dr. Zhou sangat menakjubkan. Saya merasa seolah-olah saya menjadi 10 tahun lebih muda, dan luka-luka dalam saya telah sembuh. Petik 2. Mendengar hal ini, keluarga Yu merasa sangat gembira. Momo menyaksikan adegan ini dengan kaget. Bahkan jika tuannya campur tangan,
hasilnya paling-paling hanya akan sebaik ini. Mungkinkah keterampilan medis Zhou Yu telah mencapai tingkat gurunya? Setelah euforia mereda, Yu Wensu menatap Zhou Yu dengan penuh emosi. Dr. Zhou, atas kebaikan yang begitu besar, keluarga Yu saya tidak punya apapun untuk membalasnya. Jia Jun, alokasikan 30% saham dari perusahaan keluarga kita dan transfer ke Dr. Ilahi Zhou. Yu Jia Jun tidak ragu sedikit pun. Baiklah, ayah, aku akan segera melakukannya. Zhou Yu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Yu, tidak perlu melakukan ini. Dr. Zhou, tolong jangan rendah hati. Jika bukan karena kau yang menyelamatkanku, kematianku pasti akan menyebabkan hilangnya aset keluarga Yu. Petik 2. Jadi, kau tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga seluruh keluarga Yu. Tolong, Dr. Ilahi Zhou, jangan menolak dan terimalah ini. Dengan desakan Yu Wensu, Zhou Yu tidak banyak berkata apa-apa lagi. Segera, Yu Jiajun menyiapkan perjanjian pengalihan saham. Setelah menandatangani, Yu Wensu memerintahkan kepala pelayan untuk menyiapkan makanan, dan dengan ramah menyambut Zhou Yu dan Momo. Saat sedang makan, terdengar panggilan telepon dari keluarga Yu. Kepala pelayan menjawab dan kemudian melapor kepada Yu Wensu. Tuan, panggilan Anda. Yu Wensu menjauh dan beberapa saat kemudian, kembali dengan penuh semangat ke sisi Zhou Yu. Dr. Zhou, teman saya mendengar bahwa Anda telah menyembuhkan penyakit saya dan ingin bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah itu akan nyaman bagi Anda. Bab 334 Gubernur. Zhou Yu terkejut. Sekarang. Ya. Yu Wensu berkata dengan penuh semangat. Pria ini memiliki kedudukan tinggi dan biasanya tidak mudah bertemu orang. Aku menduga dia mendengar bahwa kau menyembuhkanku, dan kemungkinan besar dia membutuhkan bantuanmu. Petik 2. Jika kau bisa membantunya, maka di Qinzhou, tidak ada kekuatan yang berani menyinggungmu dengan mudah. Zhou Yu sedang mencari perlindungan lebih untuk keluarga Lin saat itu, dan dia tentu tidak akan menolak kesempatan untuk bertemu dengan tokoh yang lebih berpengaruh. Mungkin. Di mana aku bisa bertemu dengannya? Kamu tidak perlu pergi kemanapun, selama kamu setuju, dia akan segera datang ke sini. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahunya sekarang. Yu Wensu dengan gembira kembali ke panggilan teleponnya. Tepat saat itu, Momo tiba-tiba berbicara. Zhou Yu, aku tahu keterampilan medismu luar biasa, tetapi orang yang akan kau temui bukanlah orang biasa. Jika Anda tidak sepenuhnya yakin, jangan mencoba bersikap tegas. Petik 2. Kalau tidak, hal baik itu bisa saja berubah menjadi bencana, dan kamu mungkin tidak sanggup menahan amarahnya. Zhou Yu terkejut. Apakah kamu tahu siapa dia? Seolah menantang, Momo membalas pertanyaan Zhou Yu sebelumnya. Kamu akan segera tahu. Zhou Yu tersenyum kecut dan tidak bertanya lebih jauh. 1 jam kemudian, sebuah Audi hitam datang. Saat mobil masuk, Zhou Yu mengangkat alisnya. Dia merasakan aura yang sangat kuat yang langsung menyelimuti seluruh villa keluarga Yu. Ada seorang guru. Dan bukan sembarang guru biasa. Keluarga Yu semuanya keluar untuk menyambut mereka. Zhou Yu mengikuti mereka keluar. Dia segera memperhatikan plat nomor mobilnya, serangkaian angka 0 diikuti oleh angka 1. Plat nomornya saja sudah mengesankan. Lalu, 2 pria tua turun dari mobil. Salah satu dari mereka, dengan wajah penuh kerutan dan fitur biasa, memancarkan aura superioritas yang kuat dalam setiap gerakannya. Zhou Yu merasa ini familiar. Pertama kali dia bertemu Bao Guoqiang berada dalam situasi yang serupa. Namun, aura pria ini jauh lebih kuat daripada Bao Guoqiang. Pria lainnya kurus. Saat tatapan Zhou Yu tertuju padanya, dia memperlihatkan ekspresi muram, bahkan Zhou Yu pun tak dapat menahan diri untuk tidak bersikap serius. Seorang Master Alam Suci. Ini adalah Master Alam Suci kedua yang ditemui Zhou Yu setelah Jiang Fengyan. Keluarga Dong juga memiliki seorang Master Alam Suci, tetapi Zhou Yu belum bertemu dengannya. Yu Wensu bergegas menghampiri mereka. Saudara Qi, kamu sudah sampai. Si penatua mengangguk. Yu tua. Dia lalu melihat ke arah pria lainnya. Pria itu melirik Yu Wensu, dan di matanya yang tenang, sebuah riak muncul. Cederanya memang sudah sembuh. Sang tetua segera berkata, Yu tua, di mana dia? Yu Wensu dengan cepat memperkenalkan. Saudara Qi, perkenalkan, ini Zhou Yu, sang dokter ilahi. Dokter ilahi Zhou, dia adalah gubernur Qinzhou kami, Qi Guochang. Gubernur. Tidak heran auranya begitu mendominasi. Sungguh suatu angka yang signifikan. Zhou Yu bergerak maju sambil tersenyum. Halo. Qi Guochang mengamati Zhou Yu sambil tersenyum. Zhou Yu, sebenarnya, aku pernah mendengar Bao Guoqiang berbicara tentangmu, dan awalnya aku pikir Bao Guoqiang melebih-lebihkan. Sekarang tampaknya kau bahkan lebih tangguh daripada yang dia gambarkan. Petik 2. Zhou Yu tersenyum sedikit. Gubernur Qi menyanjung saya. Qi Guochang memandang Yu Wensu.
Pak Tua Yu, aku ingin meminjam tempatmu untuk berdiskusi dengan Zhou Yu. Yu Wensu memahami petunjuknya. Tidak masalah, bagaimana dengan pavilion di halaman belakang? Yu Wensu memimpin Qi Guochang, Zhou Yu, dan sesepuh lainnya ke halaman belakang villa. Dia lalu membawa pergi semua anggota keluarga Yu, termasuk Momo. Qi Guochang tersenyum. Zhou Yu, izinkan aku memperkenalkannya. Namanya Yan Maozong, teman baikku, dan seperti yang mungkin sudah kau duga, dia adalah seorang Master Saint Realm. Zhou Yu mengangguk. Saya perhatikan. Aura yang kuat, tapi tidak mengalir dengan lancar, pasti ada masalah dengan dantiannya. Petik 2. Yan Maozong tetap tenang. Dr. Zhou, bisakah kau mengidentifikasi lukaku? Zhou Yu tersenyum. Tidak perlu formal, Tuan. Yan, panggil saja aku Zhou Yu. Petik 2. Saya bisa melihat cederamu karena kamu menunjukkannya dengan sangat jelas. Oh, bagaimana bisa? Yan Maozong bertanya dengan rasa ingin tahu. Para Master Saint Realm biasa menjaga aura mereka tetap internal, tampak awet muda bahkan di usia tua. Tapi Tuan, Yan, usia tuamu terlihat jelas, dan kau terus-menerus memancarkan auramu. Jika saya tidak salah, karena cedera di dantian Anda perlu terus-menerus mengalirkan ki sejati Anda untuk menekan cedera di dantian Anda. Petik 2. Jika ki sejati tidak dapat bertahan, setidaknya energinya akan kacau, merusak organ-organ internal, dan yang terburuk, dapat menyebabkan kejatuhan alam Anda, yang mengancam nyawa Anda. Perkataan Zhou Yu sangat mengejutkan Yan Maozong. Tidak lagi menyembunyikan emosinya. Menakjubkan. Aku tidak menyangka kau akan melihat lukaku hanya dengan sekali pandang. Jika aku tidak menyaksikannya sendiri, aku tidak akan percaya Qinzu memiliki seorang dokter ilahi muda yang tak tertandingi. Petik 2. Yan Maozong bertanya dengan penuh semangat dengan mata berapi-api. Zhou Yu, bisakah kamu menyembuhkan lukaku? Zhou Yu mengangguk. Tentu saja. Dia sekarang memiliki Yiwu Truki, yang sempurna untuk mengobati kerusakan fisik semacam ini. Yan Maozong berkata dengan bersemangat. Kemudian, apa lagi yang dibutuhkan? Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya segera. Zhou Yu tersenyum ringan. Tidak perlu apa-apa lagi. Kita bisa mulai sekarang. Benarkah? Yan Maozong tampak tidak percaya. Tentu saja. Bab 335. Penyembuhan di alam suci. Hati Yan Maozong dipenuhi keraguan, tetapi setelah melihat tatapan tegas Zhou Yu, dia memilih untuk percaya. Lagi pula, dia ingin sekali menyembuhkan cedera dantiannya. Qi Guochang, di sisi lain, tetap relatif tenang. Dia berkata pada Zhou Yu, Zhou Yu, aku serahkan ini padamu. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkan lukaku, aku jamin bahwa jika ada orang di wilayah negara Qin yang ingin menyakitimu, mereka harus melewatiku terlebih dahulu. Mata Qi Guochang membawa makna yang mendalam. Jelas, dia menyadari masalah yang dihadapi Zhou Yu saat ini. Zhou Yu mengangguk, lalu meminta Qi Guochang pergi terlebih dahulu saat ia mulai merawat luka Yan Maozong. Di dalam ruang tamu villa, anggota keluarga Yu terkejut mengetahui bahwa Zhou Yu sudah mulai merawat Yan Maozong. Itu terlalu cepat. Lagi pula, ia sedang mengobati seorang ahli alam suci, bukan sekadar flu atau demam. Mungkinkah semudah itu? Yu Haiyang mengungkapkan kekhawatirannya. Kakek Qi, bagaimana jika kakak Yu tidak bisa menyembuhkan kakek Yan? Apakah kakek Yan akan marah? Anggota keluarga Yu lainnya juga agak khawatir. Kemarahan seorang pakar Saint Realm bukan main-main. Qi Guochang terkekeh. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Menurut saya, pemuda Zhou Yu ini sangat luar biasa. Jika dia bilang dia bisa menyembuhkan Yan tua, maka dia pasti bisa. Petik 2. Setelah Qi Guochang berkata demikian, yang lain tidak bertanya lebih jauh. Akan tetapi, hati semua orang berdebar-debar, menanti dengan cemas. 3 jam kemudian, tiba-tiba, tekanan yang tak terlukiskan turun, dan untuk sesaat, semua orang merasa kesulitan bernafas. Namun, perasaan tertekan ini segera mereda. Segera setelah itu, Zhou Yu dan Yan Maozong berjalan berdampingan. Wajah mereka berdua menunjukkan senyum tipis. Namun setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat kegembiraan yang tak terlukiskan berbinar di dasar mata Yan Maozong. Qi Guochang berdiri dan bertanya, Yan tua, apa lukamu? Sudah sembuh, jawab Yan Maozong sambil mengangguk. Bagus. Wajah Qi Guochang berseri-seri dengan senyuman, emosinya jarang sekali bergejolak seperti ini. Para anggota keluarga Yu sekali lagi tercengang. Dan Momo pun demikian, menampakkan ekspresi terkejut. Jika sebelumnya dia tetap tidak yakin, mulai saat ini, dia sepenuhnya yakin. Setelah keterkejutan itu, Yu Wensu, dipenuhi dengan kegembiraan, ingin menyiapkan pesta besar, tetapi Qi Guochang dan Yan Maozong tidak tinggal untuk makan. Mereka memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dan pergi terlebih dahulu. Zhou Yu juga tidak berlama-lama.
Meskipun dia secara tak terduga telah menjalin hubungan dengan Qi Guochang dan Yan Maozong, dia tidak tahu seberapa besar bantuan yang dapat mereka berikan. Oleh karena itu, dia tidak dapat menaruh semua taruhannya pada kedua pria ini. Dia masih perlu menyembuhkan Jiang Fengyan sesegera mungkin. Lagi pula, Jiang Fengyan adalah wakil direktur kabinet bela diri negara Qin, yang memegang kekuasaan sesungguhnya dan mampu melindungi keluarga Lin. Setelah meninggalkan keluarga Yu, Zhou Yu langsung menelepon Jiang Fengyan. Ketika mengetahui Zhou Yu telah menemukan esensi api bumi 9 meter, dia begitu gembira hingga hampir tidak dapat menahan diri. "Zhou Yu, kamu di mana? Saya akan mengirim seseorang untuk menjemputmu segera," katanya. Zhou Yu memberikan alamat tersebut kepada Jiang Fengyan, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, orang-orang Jiang Fengyan tiba. Zhou Yu dibawa ke pangkalan rahasia kabinet bela diri di kota provinsi. Di sana, Zhou Yu bertemu dengan Jiang Fengyan. Saat melihatnya, Jiang Fengyan tidak sabar untuk bertanya. "Zhou Yu, sekarang setelah kamu menemukan esensi api bumi 9 meter, apakah ada obat spiritual lain yang hilang? Saya akan meminta seseorang untuk segera menyiapkannya." Petik 2. Zhou Yu tersenyum. "Tidak perlu, esensi api bumi 9 meter sudah cukup." Jiang Fengyan hampir tidak dapat mempercayainya. "Maksudmu, kita bisa mulai sekarang?" Zhou Yu mengangguk. "Tentu saja." "Bagus sekali," jawabnya. Keduanya melanjutkan perjalanan ke sebuah ruangan. Setelah Jiang Fengyan duduk, Zhou Yu memulai proses penyembuhan. "Wakil Direktur Jiang, aku akan menggunakan esensi api bumi 9 meter untuk menghilangkan racun dari tubuhmu secara menyeluruh," katanya. "Proses ini akan sangat menyakitkan, kamu harus menanggungnya." Jiang Fengyan tertawa terbahak-bahak. "Zhou Yu, kamu meremehkanku. Badai macam apa yang belum pernah aku, Jiang Fengyan, lihat. Lanjutkan saja dan lakukanlah." Zhou Yu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan esensi api bumi 9 meter dan langsung menekannya ke tubuh Jiang Fengyan. Mendesis. Jiang Fengyan menarik napas tajam, dan keringat dingin langsung merembes keluar. Suhu esensi api bumi 9 meter begitu tinggi, bahkan Zhou Yu yang telah mengolah keahlian Jinding hingga alam 5 kuali, nyaris tak mampu menahannya, apalagi seorang ahli pemurnian Qi murni seperti Jiang Fengyan. Tentu saja, Jiang Fengyan bagaimanapun juga adalah seorang ahli alam suci. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan dengan tegas tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Zhou Yu tidak membuang waktu dan mulai membantunya mengeluarkan racun. Dengan bantuan esensi api bumi 9 meter, racun yang ditinggalkan dalam tubuh Jiang Fengyan oleh ahli alam suci dengan cepat dan tuntas dihilangkan. Setelah racunnya hilang, masalah paling merepotkan dari 3 masalah utama Jiang Fengyan telah teratasi. Yang tersisa adalah luka-luka pada organ dalamnya yang disebabkan oleh teknik pedang dan niat meninju ahli Sein Realm. Dengan Yi Wu Truki, bahkan cedera yang ditimbulkan oleh ahli Sein Realm tidak lagi menjadi masalah. Setelah 2 jam, Zhou Yu telah pulih sepenuhnya dari luka-luka Jiang Fengyan. Saat luka-lukanya sembuh, Jiang Fengyan tidak dapat lagi menahan kegembiraan di hatinya. "Saya bisa merasakannya, semuanya kembali." Aura kuat tiba-tiba meledak dari Jiang Fengyan. Bang bang bang. Semua perabotan di ruangan itu hancur dalam sekejap. Zhou Yu terkejut dan terlempar. Dia membanting keras ke dinding. "Sialan!" Zhou Yu mengeluarkan erangan teredam. Setelah menyadari apa yang terjadi, Jiang Fengyan segera menarik kembali auranya, wajahnya penuh permintaan maaf. Maaf, Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya terlalu bersemangat. Saya telah ditekan selama bertahun-tahun." Zhou Yu menggerakkan tubuhnya sedikit dan berkata dengan kesal. "Beruntunglah aku memiliki konstitusi yang baik, kalau tidak, orang lain mungkin akan terguncang sampai mati olehmu." Terlepas dari candaannya, Zhou Yu masih terkejut dengan kekuatan mengerikan Jiang Fengyan. Seorang ahli Sein Realm berkekuatan penuh memang menakutkan. Tentu saja, semakin kuat Jiang Fengyan, semakin tenang perasaan Zhou Yu. "Wakil Direktur Jiang, sekarang lukamu sudah sembuh, bagaimana dengan masalah yang kita sepakati sebelumnya?" Jiang Fengyan segera meyakinkannya. "Tenang saja, Zhou Yu, aku akan segera pergi untuk memperingatkan para ahli alam suci dari keluarga Dong dan keluarga Liu bahwa mereka tidak boleh menyerang keluarga Lin dalam waktu setengah tahun. Namun, dengan kekuatan kedua keluarga mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja dan mungkin akan menemukan seseorang untuk menghadapiku. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menundanya dan memastikan kita bisa bertahan selama setengah tahun." "Bagus. Tapi untuk Luo Zhendong, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak tahu di mana dia berada dalam pengasingan, aku hanya bisa menunggu dia muncul sendiri." Petik 2. Zhou Yu mengangguk dan berkata, "Itu sudah cukup. Mengandalkan orang lain bukanlah cara yang benar. Hal terpenting sekarang adalah menerobos ke alam suci dalam waktu setengah tahun. Selain itu,
menurut penuturan Old Jie, ada antek-antek dari kekuatan ibu kota besar di kota provinsi. Mereka adalah kekuatan utama melawan keluarga Lin. Zhou Yu bertekad, begitu dia kembali ke kota provinsi, dia akan menggalinya dengan cara apapun. Akan tetapi, berkenaan dengan kekuasaan di kota provinsi, selain dari 7 keluarga besar kota tersebut, dia tidak mempunyai petunjuk mengenai yang lainnya. Wakil Direktur Jiang, apakah Anda tahu ada pasukan di kota provinsi yang menerima perintah dari kekuatan besar di ibu kota? Jiang Fengnian tampak bingung. Menerima perintah dari ibu kota. Kekuatan apa di ibu kota? Zhou Yu tersenyum pahit. Aku juga tidak tahu. Jiang Fengnian menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku tidak bisa membantu. Sebenarnya, bahkan jika kamu bisa memberitahuku, aku mungkin tidak akan tahu. Petik 2. Di 9 provinsi di dunia, masing-masing provinsi memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan ibu kota. Beberapa kekuatan sangat tersembunyi. Kecuali mereka memperlihatkan diri mereka sendiri, akan sangat sulit bagi orang luar untuk melihat apa yang mereka lihat. Petik 2. Alis Zhou Yu berkerut dalam. Jika memang demikian, mencari petunjuk di kota provinsi akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Saat itu, telepon Zhou Yu berdering. Itu adalah panggilan Zhao Jianfeng. Nada suara Zhao Jianfeng terdengar berat. Zhou Yu, Heng mengalami kecelakaan, dia dalam kondisi kritis. Kamu ada di mana? Bisakah kamu datang ke kota provinsi? Bab 336. Aliansi Komersial Tianhu. Mata Zhou Yu menyipit. Di mana Paman Zhao sekarang? Aku akan segera ke sana. Saya akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Setelah menutup telepon, Zhou Yu berkata kepada Jiang Fengnian. Wakil Menteri Jiang, saya ada urusan darurat dan harus pergi. Jiang Fengnian terkejut. Apa yang telah terjadi? Putra Tuan Tua Zhao, Zhao Heng, mengalami kecelakaan dan dalam kondisi kritis. Seorang anggota keluarga Zhao dalam masalah. Tatapan Jiang Fengnian menajam. Aku akan ikut denganmu untuk melihat apa yang terjadi. Zhou Yu mengangguk. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di Villa Zhao Jianfeng di kota provinsi. Saat itu, ada lebih dari selusin ahli dan profesor di villa itu, bersama dengan sejumlah besar staf medis, tetapi ekspresi semua orang sangat muram. Zhao Jianfeng menahan urgensinya, menunggu kedatangan Zhou Yu. Rambutnya menjadi jauh lebih putih dibandingkan saat terakhir kali mereka bertemu. Pria itu tampak sangat lelah. Saat dia melihat Jiang Fengnian bersama Zhou Yu, dia terkejut. Wakil Menteri Jiang. Jiang Fengnian mengangguk. Zhao, sudah lama sekali. Petik 2. Zhao Jianfeng mengangguk. Wakil Menteri Jiang, waktu sangatlah penting, jadi saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Zhou Yu, tolong periksa kondisi Heng dengan cepat. Zhou Yu memasuki kamar sakit. Pada saat itu, Zhao Heng terbalut perban, terbaring di tempat tidur, dengan monitor detak jantung hampir menunjukkan garis lurus. Zhou Yu segera melangkah maju dan memeriksa denyut nadi Zhao Heng. Setelah diperiksa, kilatan muncul di matanya. Zhao Jianfeng bertanya dengan cemas, Zhou Yu, bagaimana kabar anakku? Zhao, jangan khawatir. Paman Zhao tidak akan punya masalah. Petik 2. Biarkan yang lain pergi, aku akan segera memulai perawatannya. Ya. Merasa tenang dengan kata-kata Zhou Yu, Zhao Jianfeng segera meminta semua orang untuk pergi. Setelah ruangan kosong, Zhou Yu langsung menggunakan Yiwu Truki untuk memulai perawatan. Kondisi Zhao Heng merupakan akibat dari benturan keras yang menyebabkan pendarahan internal hebat pada organ-organnya dan berbagai tingkat kerusakan pada tulang dan meridiannya. Bagi Zhou Yu, yang memiliki ki sejati kayu Yi, ini bukan masalah yang rumit. Namun, itu juga tidak sederhana. Dia baru saja memperoleh Yiwu Truki, dan kualitas serta kuantitas trukinya belum melimpah. Zhou Yu mengerahkan ki sejati kayu Yi-nya secara penuh. Tak lama kemudian, dia telah menghabiskan seluruh ki sejati kayu Yi miliknya. Untungnya, tepat sebelum ki sejati kayu Yi benar-benar habis, Zhao Heng sadar. Zhao Heng perlahan membuka matanya dan berkata dengan lemah. Zhou Yu, Paman Zhao, bagaimana perasaanmu? Saya merasa jauh lebih baik. Petik 2. Meskipun Zhao Heng berbicara dengan lemah, kesadarannya sudah jelas. Paman Zhao, apa yang sebenarnya terjadi? Zhao Heng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Mungkin itu kecelakaan, kurasa. Kemarin, dalam perjalanan pulang, saya bertemu dengan sekelompok pembalap jalanan. Mereka tampaknya sedang menggunakan narkoba. Dan menabrakku. Pada saat itu, kakiku menjadi lemah dan aku tidak bisa menghindar. Kilatan melintas di mata Zhou Yu. Paman Zhao, saya mengerti. Meskipun cedera ini tidak mengancam nyawa Anda saat ini, Anda harus beristirahat yang cukup, setidaknya setengah bulan. Zhao Heng perlahan menutup matanya. Ketika Zhou Yu keluar dari kamar sakit, Zhao Jianfeng dan yang lainnya segera berkumpul.
Zhou Yu, bagaimana kabar Heng? Zhou Yu tersenyum. Zhao, tenang saja, Paman Zhao baik-baik saja sekarang. Petik 2. Zhao Jianfeng menghela nafas lega. Senang mendengarnya. Zhou Yu, kami berutang budi padamu atas ini. Petik 2. Zhao terlalu sopan. Ngomong-ngomong, Tuan. Zhao, apakah kamu sudah menyelidiki insiden Paman Zhao? Apa yang telah terjadi? Zhao Jianfeng menghela nafas. Aduh, sial sekali. Itu adalah kecelakaan yang dialami oleh beberapa pengguna narkoba. Petik 2. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Zhao, ini bukan kebetulan. Karena, di dalam tubuh Paman Zhao, ada sisa-sisa ki sejati. Sebelum terkena serangan, seorang seniman bela diri telah menyegel meridian di kakinya dengan ki sejati, membuat kakinya kehilangan sensasi, sehingga dia tidak bisa menghindar. Apa? Zhao Jianfeng terkejut dan marah. Dia selalu mengira itu kecelakaan. Jadi maksudmu, ada seseorang yang sengaja mengincar Heng, menginginkan nyawanya. Kemungkinan besar. Zhou Yu mengangguk. Zhao, coba pikirkan lagi, apakah Paman Zhao baru-baru ini menyinggung seseorang? Zhao Jianfeng mengerutkan keningnya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Mungkinkah? Apa masalahnya? Zhou Yu, aku baru saja akan membicarakan ini denganmu. Saya mungkin tidak bisa lagi memberikan proyek subway jalur 10 kepada keluarga Lin. Beberapa hari yang lalu, beberapa orang yang mengaku dari aliansi bisnis Tianhu mendatangi Heng dan menuntut proyek subway jalur 10. Nada bicara mereka sangat mendominasi, memperingatkan bahwa jika Heng menolak, dia akan menanggung akibatnya. Heng tidak setuju, dan akibatnya, ia tiba-tiba dipindahkan dari posisi manajemen Komite Reformasi Kota, dan kemudian hari ini insiden ini terjadi. Aliansi bisnis Tianhu. Alis Zhou Yu berkerut. Organisasi macam apa itu? Bab 337. Menang-menang. Jiang Fengyan memulai. Aliansi Perdagangan Tianhu adalah organisasi bisnis mapan di kota provinsi, tempat mereka telah bercokol selama beberapa dekade, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, menurut informasi yang dimiliki Kabinet Bela Diri, Aliansi Perdagangan Tianhu ini tampaknya tidak memiliki latar belakang pemerintahan negara bagian. Mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi personel kunci dalam pemerintahan negara bagian, apalagi berani menyakiti pejabat negara. Petik 2. Zhou Yu tampak bingung. Apa yang dilakukan aliansi perdagangan? Ini pada dasarnya adalah organisasi bisnis, yang dibentuk oleh asosiasi banyak perusahaan, seperti Bersatu untuk Kehangatan. Pengaruh mereka umumnya terbatas pada bidang komersial. Jiang Fengyan menjelaskan. Namun, jika memang itu perbuatan mereka, maka aliansi perdagangan Tianhu ini pasti tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Zhou Yu menyipitkan matanya. Wakil Direktur Jiang, bisakah Anda menyelidiki aliansi perdagangan Tianhu ini? Tidak masalah, aku akan segera meminta seseorang memeriksanya dan memberitahumu segera setelah ada kabar, janji Jiang Fengyan. Zhou Yu mengangguk. Setelah itu dia bertanya, Zhao, apakah ada cara untuk mendapatkan kembali proyek metro jalur 10? Proyek ini merupakan proyek yang sangat dinantikan oleh keluarga Lin, terutama Lin Luoluo, yang telah bekerja lembur siang dan malam selama 6 bulan terakhir, hanya untuk memastikan agar proyek ini dapat dimulai dengan lancar. Zhou Yu tidak ingin mengecewakan mereka. Zhao Jianfeng tersenyum masam. Saya sudah pensiun, dan Heng telah dipindahkan dari jabatannya di Komite Pembaruan Kota. Saya khawatir tidak ada harapan. Petik 2. Zhou Yu tiba-tiba bertanya, Tuan. Zhao, Qi Guochang seharusnya bisa menyelesaikan ini, kan? Zhao Jianfeng tampak kaget. Apakah Anda berbicara tentang Gubernur Qi Guochang? Zhou Yu mengangguk. Kamu kenal gubernur? Ya, aku pernah menolongnya. Mendengar ini, Zhao Jianfeng dan Jiang Fengyan tercengang. Qi Guochang adalah pejabat tertinggi di wilayah Qinzhou, dan bahkan seorang menteri kabinet bela diri secara resmi harus mematuhi perintah gubernur. Belum lagi keluarga Zhao. Bahkan di puncak karir Zhao Jianfeng, setidaknya ada perbedaan 3 tingkat antara dia dan gubernur. Jika gubernur berbicara, tentu saja tidak akan ada masalah, tapi... Zhao Jianfeng ragu-ragu. Tapi apa? Tanya Zhou Yu bingung. Jika hanya untuk masalah sepele seperti itu, apakah gubernur bersedia campur tangan? Zhou Yu tidak peduli. Dia langsung menghubungi nomor telepon Qi Guochang dan menjelaskan masalahnya. Wajah Qi Guochang menjadi kaku. Saya akan segera mengembalikan Zhao Heng ke posisi semula. Pergerakan personel pemerintahan negara bagian saya tidak boleh diganggu oleh kekuatan komersial. Soal proyeknya, tenang saja, saya akan meminta sekretaris saya untuk mengurusnya. Setelah menutup telepon, Zhou Yu menerima pandangan yang berubah dari Zhao Jianfeng dan Jiang Fengyan. Tanpa diduga, Zhou Yu benar-benar dapat menghubungi Qi Guochang, dan terlebih lagi, Qi Guochang sangat mudah dibujuk. Jelas, hubungan mereka lebih dekat dari yang mereka bayangkan.
Sementara itu, di tempat lain. Setelah menutup telepon, Yan Maozong, yang sedang minum teh di sampingnya, bertanya sambil tertawa. Ada apa? Ki Tua, apakah Zhou Yu meminta bantuanmu? Ki Guochang mengangguk dengan murung. Kenapa wajahnya muram? Apakah masalahnya terlalu besar untuk ditangani? Saya berharap ini menjadi masalah besar. Masalahnya adalah masalah yang sepele, hal ini membuat saya merasa agak tidak senang. Petik 2. Yan Maozong tertawa terbahak-bahak. Ki Tua, selama bertahun-tahun aku mengenalmu, kau selalu seperti itu, tidak bisa menyembunyikan kebaikanmu. Jangan khawatir, anak itu Zhou Yu punya banyak masalah di belakangnya. Di masa depan, kamu akan mengalami banyak sakit kepala. Petik 2. Ki Guochang mengungkapkan ekspresi yang tidak dapat dipahami. Mengapa takut sakit kepala? Jika mereka benar-benar membuatku sakit kepala, itu artinya mereka yang bersembunyi di balik bayangan mulai muncul, yang mana akan menjadi hal yang baik, bukan? Yang saya takutkan adalah mereka tidak akan muncul dan terus menjebak kita dari kegelapan. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu dekat, aku mungkin akan berakhir seperti Guo Qiangbao dari Wucheng. Petik 2. Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Yan Maozong terkejut. Apakah kamu berencana menggunakan Zhou Yu sebagai umpan? Bukan begitu caraku mengatakannya. Dengan membantu Zhou Yu keluar dari masalah, saya juga dapat membersihkan kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Yan Maozong mengacungkan jempol. Rubah tua. Kamu selalu sangat penuh perhitungan. Jika aku tidak berpikir ke depan, apakah aku akan berdiri di sini dan berbicara kepadamu sekarang? Aku mungkin sudah bertemu Raja Yan. Petik 2. Saat mereka sedang bercanda, sekretaris itu mengetuk pintu dan masuk sambil membawa telepon. Gubernur, seseorang dari Aliansi Perdagangan Tianhu sedang mencari Anda, mengenai proyek metro jalur 10. Ki Guochang mengambil telepon. Ini Ki Guochang. Halo Gubernur Ki, saya Bei Yong, penanggung jawab Aliansi Perdagangan Tianhu. Ada apa? Begitulah, Aliansi Perdagangan Tianhu kami juga telah tekun selama bertahun-tahun di kota provinsi, memberikan kontribusi besar bagi pembangunan kota. Kami tidak memiliki masalah dengan kontribusi pajak dan bahkan telah menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 100.000 orang. Cukup, saya menyadari kontribusi aliansi Anda. Langsung saja ke intinya, kata Ki Guochang dengan tenang. Bei Yong dengan cepat berkata, Gubernur Ki, kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Kami di Tianhu Commerce Alliance tertarik untuk melaksanakan proyek metro jalur 10, dan kami mohon bantuan Anda. Petik 2. Yakinlah, semua fasilitas yang dibutuhkan sudah disiapkan. Mereka sudah dikirim ke tempat parkir bawah tanah, dan Anda dapat membiarkan sekretaris Anda memeriksanya sekarang. Saya jamin Anda akan puas. Petik 2. Bab 338. Berkumpul. Namun, Ki Guochang langsung menyela Bei Yong. Pemimpin aliansi Bei, saya minta maaf, tapi tolong tarik kembali sopan santun yang telah Anda siapkan. Saya sudah memberikan proyek itu kepada perusahaan keluarga Lin. Petik 2. Bei Yong berbicara kasar. Gubernur Ki, aliansi bisnis Tianhu telah berkembang di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun dan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi provinsi Qin. Apakah Gubernur Ki bahkan tidak mau memberikan muka sebanyak ini? Bagaimana kalau begini, serahkan proyek itu kepadaku, dan aku bisa menambahkan investasi 10 miliar lagi ke ibu kota provinsi Qin. Proyek ini paling banyak bernilai 10 miliar pada batas maksimalnya. Saya sekarang menawarkan investasi 2 kali lipat, yang merupakan tawaran bagus, bukan? Ki Guochang berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kata-kataku tidak cukup jelas? Proyek ini telah diberikan kepada perusahaan keluarga Lin. Bei Yong mengerutkan alisnya. Karena Gubernur Ki begitu tegas, saya tidak akan berkata banyak lagi. Saya berharap akan ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda di masa depan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Bei Yong langsung menutup telepon. Ki Guochang melemparkan telepon ke sekretarisnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Bei Yong bertingkah sangat aneh hari ini. Dia telah berada di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun dan selalu bersikap rendah hati. Hari ini, untuk sebuah proyek yang nilainya hanya beberapa puluh miliar, dia benar-benar berbicara kepada saya dengan nada seperti itu. Petik 2. Yan Maozong mengangguk. Nada bicaranya sepertinya mengandung ancaman. Ki Guochang berkata dengan penuh arti. Aliansi bisnis Tianhu bukanlah masalah sederhana. Tak lama kemudian, Zhao Heng menerima pemberitahuan bahwa ia telah dikembalikan ke jabatan semula. Tidak hanya itu, jabatan Zhao Heng bahkan dipromosikan, menjadikannya direktur yang bertanggung jawab atas seluruh pengembangan ibu kota provinsi. Zhao Jianfeng dan yang lainnya sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Setelah merawat Zhao Heng, Zhou Yu berencana untuk pergi. Saat ini, Zhao Jianfeng menghentikan Zhou Yu. Zhou Yu, ada sesuatu yang harus aku minta bantuanmu.
Zhao, tolong beritahu aku. Petik 2. Ini tentang Feier, gadis itu. Dia tidak tahu tentang cedera ayahnya, dan aku tidak berencana membiarkan dia mengetahuinya. Petik 2. Namun, dia akan pulang sebentar, dan dia bilang dia ada acara sosial yang harus dihadiri malam ini. Pada saat kritis ini, saya khawatir aliansi bisnis Tianhu mungkin menargetkannya. Bisakah kamu mengawasinya untukku? Zhou Yu berpikir sejenak. Tentu saja, tidak masalah. Kemudian, dia memberitahu Jiang Fengyan, yang pergi mendahuluinya. Tidak lama kemudian, Zhao Feier kembali. Melihat Zhou Yu, Zhao Feier sangat bersemangat. Zhou Yu, kapan kamu datang ke ibu kota provinsi? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Zhao Feier berpakaian sangat muda, memancarkan energi bersemangat seorang mahasiswi, yang tentu saja mengangkat semangat seseorang. Zhou Yu tersenyum dan berkata, baru saja kembali. Itu hebat. Aku akan pergi ke suatu pertemuan nanti, kenapa kamu tidak ikut denganku? Zhou Yu mengangguk. Kedengarannya bagus. Zhao Feier tidak menyangka Zhou Yu akan menyetujuinya begitu saja. Dia sudah siap membujuknya panjang lebar. Benar-benar. Kalau begitu aku akan ganti baju, tunggu aku ya. Mengapa kamu perlu berubah? Apa yang kamu kenakan sekarang, menurutku terlihat sangat bagus. Petik 2. Pipi Zhao Feier sedikit memerah, dan dia berputar dengan gembira. Benar-benar. Tentu saja. Zhou Yu tersenyum dan berkata, baiklah, aku tidak akan berubah. Ayo pergi. Petik 2. Zhao Feier dengan gembira mengaitkan lengannya ke lengan Zhou Yu dan kemudian memanggil Zhao Jianfeng. Kakek, kita berangkat. Zhao Jianfeng berkata sambil tersenyum. Bersenang-senanglah, dan jangan repot-repot kembali jika sudah terlalu larut. Cih. Zhao Feier menatap Zhao Jianfeng lalu pergi sambil terkikik. Dalam perjalanan, Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hu Zilong yang mengganggumu terakhir kali, apakah dia masih mengganggumu akhir-akhir ini? Zhao Feier mendengus. Dia tidak berani. Dia datang secara khusus untuk meminta maaf kepada saya beberapa waktu lalu, tetapi saya mengabaikannya. Setelah itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Hah, itu tidak benar, kalau dipikir-pikir, sudah hampir sebulan sejak terakhir kali aku melihat Hu Zilong. Orang itu tidak putus sekolah, kan? Zhou Yu tersenyum sedikit. Tampaknya keluarga Hu cukup dapat dipercaya. Dalam beberapa hari, saya harus mengunjungi keluarga Hu. Lagi pula, keluarga Hu sudah tunduk padanya, dan meskipun dia tidak banyak ikut campur dalam urusan keluarga Hu, sekarang keluarga Lin hendak menginjakan kaki di kota provinsi, dia perlu meletakkan dasar bagi masuknya keluarga Lin ke kota provinsi tersebut. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah bar. Di pintu masuk bar, seorang gadis mengenakan celana pendek ketat, sepatu bot hitam, dan memperlihatkan dua kaki putih panjang yang bersinar sedang menunggu. Saat dia melihat Zhao Feier, dia langsung menyapanya. Feier, kamu akhirnya di sini. Kami menunggumu saja. Petik 2. Zhao Feier berkata sambil tersenyum. Maaf, aku pulang sebentar. Hah, siapa dia? Gadis itu menatap Zhou Yu dengan wajah bingung. Zhao Feier berkata sambil tersenyum. Perkenalkan, aku. Zhou Yu, dia sahabatku. Kami berbagi kamar asrama, dan namanya Xiaxia. Petik 2. Xiaxia? Ini Zhou Yu, iya. Saat dia bicara, matanya tiba-tiba bergerak cepat. Apa? Xiaxia tampak terkejut. Feier, kapan kamu punya pacar? Zhou Yu juga bingung. Apa yang sedang Zhao Feier lakukan? Karena takut ketahuan, Zhao Feier cepat-cepat menarik Xiaxia masuk. Saya baru saja mulai berkencan dengannya. Aku membawanya ke sini untuk bertemu denganmu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan mengedipkan mata pada Zhou Yu. Setelah memasuki bar, ketiganya menuju ke sebuah bilik besar. Di dalam bilik itu duduk sekelompok pria dan wanita muda. Kelompok itu sedang memainkan permainan dadu, dengan lebih dari selusin botol berbagai jenis minuman keras asing di atas meja. Mereka telah bermain selama beberapa waktu. Banyak wajah gadis-gadis yang memerah karena minum. Ketika Zhao Feier datang, mata seorang pemuda berbinar. Dia segera berdiri dan menyapanya. Xiaxia, kamu kabur begitu lama hanya untuk membawa temanmu ke sini. Xiaxia berkata sambil tersenyum. Ya, dia sahabatku, namanya Zhao Feier. Feier, ini Beiling. Dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Sains dan Teknologi Elektronik Kota Provinsi. Sekolah kami sering memiliki kegiatan klub bersama. Dia pria yang sangat baik. Petik 2. Beiling memiliki senyum cerah di wajahnya. Zhao Feier, senang bertemu denganmu. Zhao Feier tersenyum. Teman mahasiswa Bei, senang bertemu denganmu. Ayo minum untuk pertemuan pertama kita. Beiling mengambil segelas alkohol dan menyerahkannya kepada Zhao Feier. Zhao Feier mengambil gelas itu, lalu mencondongkan tubuh ke arah Zhou Yu dan berbisik di telinganya.
Jika aku mabuk hari ini, kamu harus memastikan aku pulang dengan selamat, oke? Saya. Sebelum Zhou Yu sempat berbicara, Zhao Feier telah menghabiskan minumannya sekaligus. Bab 339. Combo Harimau. Zhou Yu memiliki senyum pahit di wajahnya. Tampaknya gadis ini membawanya hanya untuk menggunakannya sebagai alat. Melihat Zhao Feier menyetujuinya dengan mudah, Bei Ling tertawa lebar. Bagus. Mudah. Setelah mengatakan hal itu, dia pun menghabiskan minumannya dalam satu tegukan. Setelah menghabiskan minumannya, dia melihat ke arah Zhou Yu. Feier, siapa ini? Tanpa disadari, cara Bei Ling menyapa Zhao Feier menjadi lebih penuh kasih sayang, tetapi karena Zhao Feier baru saja menghabiskan minumannya, dia tidak menyadari hal itu di tengah rangsangan alkohol. Zhao Feier, dengan lengannya yang dikaitkan ke lengan Zhou Yu, tertawa dan berkata, "Dia pacarku." Xia dengan cepat menambahkan dari samping. "Tuan Muda Ling, Feier tidak punya pacar kemarin, oh." Mendengar ini, Bei Ling langsung mengerti. Dia menatap Zhou Yu dengan senyum yang sebenarnya bukan senyum sebenarnya. Jadi, dia pacar yang baru didapat, ya. Ayo, kita minum beberapa minuman. Sambil berbicara, Bei Ling mengambil 2 botol alkohol 800 ml dan meletakkannya di depan Zhou Yu. Melihat 2 botol besar itu, Zhao Feier dengan cepat mencoba menolak. Itu terlalu berlebihan, pacarku tidak bisa minum alkohol. Bei Ling tertawa. Feier, kamu bisa minum sebanyak itu, pasti pacarmu tidak lebih buruk darimu. Jika dia lebih buruk darimu, lalu apa haknya untuk menjadi pacarmu? Xia terus menyanjung. Dia menoleh untuk menatap Zhou Yu. Saya katakan padamu, Tuan Muda Ling memiliki pengaruh yang luar biasa di ibu kota provinsi. Jika kalian bisa menjadi saudara dengan Tuan Muda Ling, maka kalian bisa berjalan menyamping di ibu kota provinsi mulai sekarang. Petik 2. Zhou Yu memandang Xia ini dengan acuh tak acuh. Wanita ini, meski cantik dan tampak polos, sebenarnya penuh dengan kebencian di dalam dirinya. Dan siapa tahu, dia mungkin berselingkuh dengan Bei Ling ini. Zhao Feier naif dan mungkin tidak menyadari niat jahat tersembunyi dalam diri sahabatnya. Namun, rasa kehati-hatiannya cukup kuat, dia ingat untuk mengingatkannya agar mengantarnya pulang sebelum minum. Zhou Yu tersenyum tipis. Benarkah begitu? Kalau begitu, sebaiknya aku minum. Namun, 2 botol ini, sepertinya tidak cukup. Tentu saja, Tuan Muda Ling yang agung tidak pelit untuk hanya menawarkan 2 botol saat mengundang seseorang untuk minum. Petik 2. Mendengar ini, alis Bei Ling terangkat. Anak ini menantangnya. Senyum berbahaya muncul di mata Bei Ling. Pada saat ini, Zhao Feier segera turun tangan. Zhou Yu, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak dibolehkan minum malam ini. Jika kamu mabuk, apa yang akan kulakukan? Zhou Yu tersenyum dan mengedipkan mata pada Zhao Feier. Kau pikir minum beberapa botol akan membuatku mabuk? Zhao Feier tiba-tiba teringat, Zhou Yu adalah seorang seniman bela diri. Dengan mengingat hal itu, sarafnya yang tegang sedikit mengendur. Pada saat itu, Bei Ling melambaikan tangannya. Bawakan aku 2 porsi, 108 Tiger Combo. Tak lama kemudian, pelayan membawakan 2 piring yang panjangnya lebih dari 1 meter. Pada setiap piring terdapat 108 cangkir alkohol kuat yang dicampur khusus, setiap cangkir seukuran cangkir kertas sekali pakai. Setelah pelayan meletakkan alkohol di hadapan mereka, dia menoleh ke Tuan Muda Ling dan berkata, Tuan Muda Ling, haruskah kita mulai? Bei Ling melirik Zhou Yu dan berkata dengan senyum sinis. Petugas itu mengeluarkan penyembur api. Suara mendesing. Dalam sekejap, api meletus, dan garis-garis api biru menari-nari di atas 108 cangkir. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Silakan, kata Bei Ling kepada Zhou Yu sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia mengambil secangkir minuman keras yang menyala-nyala itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Orang-orang di sekelilingnya berteriak kegirangan. Kudengar Tuan Muda Ling adalah satu-satunya yang bisa meminum lebih dari setengah Tiger Fighting Set. Melihatnya dengan mata kepala saya sendiri hari ini sungguh luar biasa. Ya, anak itu sepertinya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, tamatlah riwayatnya, haha. Kalau kamu nggak bisa minum lebih dari 10 cangkir, katanya apinya bakal terus berkobar di dalam tubuhmu, tes-tes, gitu deh hasilnya. Bei Ling minum 1 cangkir demi 1, dan dalam sekejap mata, 10 cangkir telah habis. Dia meletakkan gelasnya dan berteriak panjang ke langit. Menggembirakan. Seketika, gelombang sorak-sorai hiruk-pikuk kembali meletus di sekeliling mereka. Lalu dia melihat ke arah Zhou Yu. Ada apa? Apakah kamu takut minum? Zhou Yu tersenyum tipis. Di tengah sorak-sorai penonton, dia mulai minum. 1 cangkir demi 1 cangkir. Dalam sekejap mata, 10 cangkir habis, dan Zhou Yu tidak menunjukkan tanda-tanda muka memerah atau gelisah, seolah-olah dia sedang minum air. Kebisingan yang riuh di sekelilingnya berangsur-angsur mereda.
Semua orang terkejut saat menyaksikan Zhou Yu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh 108 cangkir dikosongkan oleh Zhou Yu. Setelah meletakkan cangkir terakhir, Zhou Yu melihat ke arah Bai Ling. Giliranmu. Bai Ling merasakan kedutan di sudut matanya. Dia tidak pernah membayangkan Zhou Yu bisa minum sebanyak itu. Melihat ke-98 cangkir yang masih tersisa di hadapannya, dia sadar betul bahwa merupakan suatu prestasi jika dia bisa menghabiskan setengahnya. Namun kini, di bawah pengawasan semua orang, jika dia tidak minum, dia akan kehilangan muka. Bai Ling memaksakan senyum. Saudaraku, tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kekagumanku di hari-hari biasa, tapi kamu salah satunya. Hari ini, aku benar-benar membuat pilihan yang tepat dengan berteman denganmu. Petik 2. Ayo, kita duduk dan ngobrol baik-baik. Saat berbicara, Bai Ling mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Zhou Yu. Zhou Yu mengangkat tangannya untuk menepisnya. Habiskan minumanmu dulu, baru kita bicara. Ekspresi wajah Bai Ling menjadi dingin. Apa? Kamu tidak menghargai mukaku? Senyum Zhou Yu ambigu. Mengapa aku harus memberimu wajah? Mendengar ini, kilatan gelap melintasi mata Bai Ling. Tepat pada saat itu, tiba-tiba sekelompok besar orang masuk. Orang yang berada di garis depan sebenarnya adalah Hu Zilong. Hu Zilong telah dipukuli habis-habisan oleh Zhou Yu karena menyembunyikan rencana yang tidak pantas terhadap Zhao Feier, dan pada akhirnya, insiden itu berakhir dengan menyerahnya keluarga Hu kepada Zhou Yu. Sejak saat itu, Hu Zilong hampir selalu menghindari Zhao Feier setiap kali dia melihatnya. Tanpa diduga, pada saat ini, Hu Zilong muncul. Hu Zilong, apa yang ingin kamu lakukan? Bai Ling menatap Hu Zilong dengan seringai dingin. Hu Zilong tidak menyadari Zhou Yu yang membelakanginya, tatapannya tertuju pada Bai Ling. Bai, aku tidak peduli jika kamu menyakiti gadis lain. Petik 2. Tapi kamu tidak bisa menyentuh Zhao Feier. Setelah berbicara, dia menoleh ke Zhao Feier. Zhao Feier, ikut aku, dia telah meracuni anggurnya. Bab 340. Luar biasa. Zhao Feier merasa agak tidak senang melihat Hu Zilong. Tetapi mendengar apa yang baru saja dikatakan Hu Zilong, Zhao Feier terkejut. Keracunan. Itu tidak mungkin. Hu Zilong berkata dengan dingin. Saya punya teman yang bersekolah di sekolah yang sama dengan seseorang dari keluarga Bai. Temanku berkata bahwa dia pernah melihatnya menggunakan cara-cara tercela seperti itu di bar, dan sudah melukai lebih dari 10 gadis. Petik 2. Memukul. Bai Ling dengan keras memecahkan botol kosong ke atas meja. Botol itu pecah, serpihan-serpihannya berhamburan dan menimbulkan teriakan histeris dari para pria dan wanita di sekitarnya. Bai Ling, sambil memegang botol pecah, menunjuk ke arah Hu Zilong. Hu Zilong, kau bajingan yang berani mencoreng nama baikku, kau cari mati saja. Hu Zilong mencibir. Kau tahu persis sampah macam apa dirimu. Merusak reputasi Anda. Apakah kamu memang pantas mendapatkan itu? Zhao Feier adalah seseorang yang keluarga Hu lindungi dengan prioritas tinggi. Hari ini, jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya pun, aku akan melumpuhkanmu. Petik 2. Bai Ling tertawa terbahak-bahak. Hu Zilong, mungkin kau pikir hanya karena keluarga Hu-mu adalah salah satu dari 7 keluarga besar di kota provinsi, kau bisa begitu sombong. Bersikap sombong di depanmu sendiri, apa salahnya? Buat aku kesal, aku akan memastikan aliansi bisnis Tianhu-mu bahkan tidak bisa menghadapinya. Hahaha, bodoh. Bai Ling menatap Hu Zilong dengan jijik. Di seluruh kota provinsi, 7 keluarga besar secara nominal merupakan kekuatan terkuat, tetapi sebenarnya, hanya keluarga Liu, keluarga Dong, dan keluarga Lin yang memiliki kekuatan. Keempat keluarga lainnya hanyalah ayam dan anjing, namun mereka terlalu menganggap tinggi diri mereka sendiri. Petik 2. Hu Zilong tertawa dingin. Kalau keluarga Huku cuma ayam dan anjing, lalu apa aliansi bisnis Tianhu-mu, cuma omong kosong. Bai Ling balas mencibir. Sepertinya aliansi bisnis Tianhu-ku terlalu rendah hati selama bertahun-tahun, membuatmu berkhayal. Sekarang, saya akan menunjukkan kekuatan aliansi bisnis Tianhu saya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Bai Ling menjentikkan jarinya. Seorang pria setengah baya di sudut bar berdiri dan melangkah mendekat. Jelas, niatnya tidak baik. Hu Zilong dengan santai melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menghadapinya secara langsung. Bawahannya, yang direkrutnya dengan biaya besar, semuanya setidaknya berada pada level kekuatan gelap, yang paling tangguh merupakan master puncak alam transformasi. Akan tetapi, menghadapi lelaki setengah baya ini, anak buah Hu Zilong dengan cepat tersungkur ke tanah, tak seorang pun dapat menahan satu gerakan pun darinya. Ekspresi wajah Hu Zilong berubah drastis. Mata Zhou Yu sedikit menyipit. Seorang master bawaan. Dia tidak pernah memperhatikan orang-orang di sekitarnya sebelumnya, dan dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang master bawaan di sebuah bar acak.
Beiling sebenarnya memiliki seorang guru bawaan sebagai pengawal pribadinya. Sebagai perbandingan, meskipun Hu Zilong juga merupakan generasi kedua yang kaya, pengawalnya hanya menguasai energi transformasi. Perbedaan antara kedua pihak itu sangat besar. Melihat ini, aliansi bisnis Tianhe sungguh luar biasa. Saat ini, pria parubaya itu telah mendekati Hu Zilong. Meskipun pria parubaya itu tidak bergerak, Hu Zilong sudah merasakan tekanan luar biasa yang membuatnya gemetar seluruh tubuh, wajahnya memucat. Beiling tampak penuh kemenangan. Hu Zilong, sekarang, apakah kamu menyadari perbedaan antara kamu dan aku? Jangan khawatir, hari ini aku tidak akan berbuat banyak padamu, tapi hanya jika keluarga Hu-mu membayar 10 miliar. Jika tidak, saya jamin Anda tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Petik 2. Hu Zilong hampir tidak dapat berdiri, apalagi berbicara. Pada saat ini, Zhao Feier tidak tahan lagi. Meskipun dia sangat marah dengan apa yang dilakukan Hu Zilong sebelumnya. Hari ini, bagaimanapun juga, Hu Zilong memiliki niat baik. Dia hanya ingin berbicara, tetapi tiba-tiba dia merasa pusing, tubuhnya melemah, dan dia mulai terjatuh ke lantai. Zhou Yu bereaksi cepat, menangkap Zhao Feier dalam pelukannya dan sekaligus memeriksa denyut nadinya. Dia benar-benar diracuni. Itu adalah sejenis racun afrodisiak. Sejak Zhao Feier memasuki bar, dia baru minum satu minuman. Tampaknya Beiling memang telah meracuni minuman itu. Pada saat ini, senyum sinis muncul di wajah Beiling. Serahkan dia padaku. Zhou Yu, sambil memegang Zhao Feier, berkata dengan acuh tak acuh. Kamu seharusnya tidak meracuninya. Beiling mencibir. Dia menunjuk ke arah Zhou Yu. Persetan denganmu, aku sudah kesal padamu sejak tadi. Kamu masih belum melihat situasi dengan jelas, berani menentangku. Petik 2. Paman Wang, lumpuhkan anak ini dulu. Sebelum lelaki yang dipanggil Paman Wang, seorang master bawaan, bisa bergerak, Zhou Yu bertindak terlebih dahulu. Dia dengan cepat menangkap jari yang ditunjuk Beiling. Retakan. Dia memutar jari Beiling hingga patah. Beiling menjerit kesakitan. Kamu berani. Paman Wang, marah. Merasa benar-benar terhina karena orang yang ia lindungi jarinya patah tepat di depannya. Paman Wang segera melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, tanpa melihat sedikit pun, menghindar dan menendang ke samping. Bang! Paman Wang terlempar dengan kecepatan tinggi dan menabrak dinding bar dengan keras. Tubuhnya tertancap di dinding, darah berceceran di mana-mana. Bar itu langsung menjadi kacau, dan semua orang berlarian ketakutan. Pada saat ini, Zhou Yu menatap Beiling, yang ada di depannya, dan tersenyum muram. Memukul. Beiling ditampar dan dikirim terbang. Hampir semua giginya copot, dan saat ia tergeletak di tanah, ia berguling-guling sambil melolong sedih. Hu Zilong tercengang. Baru sekarang dia sepenuhnya menyadari siapa Zhou Yu. Zhou Yu melirik Hu Zilong, hendak berbicara, tetapi Zhao Feier dalam pelukannya, mengigau, tanpa sadar mulai merobek pakaiannya sendiri. Kamu tetap di sini, awasi mereka. Aku akan segera kembali. Setelah berbicara, Zhou Yu berjalan keluar sambil menggendong Zhao Feier. Di sebelah bar, Zhou Yu menemukan sebuah hotel dan membaringkan Zhao Feier di tempat tidur. Sekarang, dia sudah benar-benar takluk pada kebingungan itu, merobek sebagian besar pakaiannya, memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya yang berwarna merah. Dia bahkan mengerang keras. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.